Di sini saya akan membuka rahasia bagaimana cara saya menghasilkan foto ini. Foto ini, sempat, terkenal ya, banyak banyak menginspirasi orang lain. Nah, jadi akan saya buka rahasianya untuk Anda. Kalau Anda sudah mulai tertarik dengan street photography, berarti ini karena panggilan diri sendiri ya, bukan orang lain yang menyuruh Anda menjadi street photographer, tidak, karena Anda mendengarkan suara hati, karena Anda siap untuk ditantang dengan diri Anda sendiri. Jadi street photographer itu kita akan belajar untuk melawan rasa takut ya. Kita belajar untuk percaya pada diri sendiri. Kita akan belajar untuk membahagiakan diri sendiri dengan melakukan hal-hal yang tidak disukai banyak orang. Oke, karena street photography ini tidak disukai banyak orang. Kenapa? Karena street photography ini cenderung kita masukkan ke dalam kategori yang tidak sopan. Karena kita mengambil foto seseorang atau banyak orang tanpa izin mereka. Tetapi kalau street photography adalah jalan Anda saat ini, maka Anda akan mencari jalan, akan mencari ide, inspirasi untuk bisa memulai street photography atau untuk bisa menghasilkan foto yang indah, yang bagus, yang menarik. Jadi sewaktu saya mulai street photography ya, saya tidak tahu apa itu street photography. Saya bosan dalam foto-foto portrait, self portrait, eee, objek ya, kemudian landscape, itu saya bosan dengan foto-foto itu. Saya ingin yang menantang. Nah, kemudian saya tiba-tiba ingin pergi ke Edinburgh, ya. Edinburgh itu kota besar di Skotlandia, saya tinggal di Skotlandia ya, guys. Nah, saya keluar bawa kamera, jadi jarak dari Edinburgh ke rumah saya itu sekitar 30 menit. Saya naik kereta. Saya di saat tiba di Edinburgh saya bingung, ini saya mau ngapain sekarang? Ya karena sewaktu saya mulai street photography, saya belum terlalu, apa ya, belum belum banyak mengunjungi Edinburgh. Jadi Edinburgh pada saat itu untuk saya masih kota yang asing, walaupun dekat tetapi saya jarang karena anak-anak masih kecil, jadi saya tidak punya kesempatan untuk, observasi Edinburgh, untuk pergi ke Edinburgh sendiri atau sebagainya ya. Jadi, di saat saya pergi ke Edinburgh merasa terpanggil, saya keluar saja dan di saat saya tiba saya bingung harus apa di sini? Apa yang dapat saya ambil di sini ya untuk foto. Nah, tiba-tiba tangan saya bergerak untuk mengambil foto seseorang yang ada di sebelah saya. Oke, kita sedang menyeberang jalan, tapi kita berhenti di tengah jalan karena ada lampu merah ya. Tiba-tiba tangan saya bergerak untuk mengambil foto seorang di sebelah saya. Wah, rasanya pertama kali itu deg-degan ya, deg-degan karena mengambil foto seseorang itu kan resiko. Nah, kemudian setelah saya mengambil foto itu, saya merasa, "Wah, kok enak ya rasanya mengambil foto seseorang?" Rasanya seperti seperti anak kecil yang nakal ya, seperti anak kecil yang, sembunyi-sembunyi melakukan sesuatu. Nah, inilah ya street photography, kita melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi untuk menghasilkan kreativitas yang bagus, atau untuk menyalurkan energi kreativitas. Nah, kalau Anda sudah terpanggil dalam street photography, berarti Anda punya energi yang siap untuk Anda salurkan. Jadi kita sebagai sebagai artis ini kita menyalurkan energi. Jadi orang-orang yang menyalurkan energi dengan kreativitas itu adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang memiliki kepuasan ya terhadap yang mereka lakukan, kepuasan yang bermanfaat, kepuasan yang menginspirasi dan kepuasan yang mengembangkan. Nah jadi, eee setelah saya mengambil foto seseorang di sebelah saya itu, saya ketagihan. Jadi saya seharian itu berputar-putar di Edinburgh untuk mencari subjek. Orang yang bekerja, di apa ya, di bangunan saya ambil fotonya, orang yang ada di restoran, saya ambil fotonya dari luar ya, orang yang sedang berjalan saya ambil dari luar. Jadi waktu itu saya belum tahu konsep street photography itu apa, saya asal membidik saja. Oleh karena itu dalam konten ini, dalam, konten video saya di sini, channel saya ya, saya akan memberikan banyak, motivasi dan pengalaman yang siap saya bagikan untuk Anda yang ingin berkembang dalam street photography. Oke, jadi bagaimana sih cara saya menghasilkan foto ini? Nah,
Gear yang saya gunakan adalah kamera Fuji X100T. Ya, sebentar. Mungkin ada yang belum tahu seperti apa sih kamera Fuji X100T. Mungkin sekalian saja saya akan tunjukkan di sini. Jadi ini ya, kamera 100T itu ini ya guys. Oke. Jadi ini seperti kamera jadul, seperti kamera lama atau vintage ya. Padahal ini bukan kamera lama. Ya, kamera ini lahir sekitar tahun 2014. Jadi sudah hampir 8 tahunan ya, dan sekarang sudah ada kamera yang terbaru adalah kamera yang kelima, yaitu Fuji X100V, Victor ya. T ini berarti two. Oke, yang pertama adalah oh sebentar, yang pertama adalah Fuji X100 ya, kemudian yang kedua adalah Fuji XS, S artinya second, ini adalah yang ketiga, Tri yang ketiga ya. Kemudian yang keempat ada kelima, sekarang yang terakhir adalah kelima. Mungkin tahun depan akan mereka akan membuat kamera yang baru lagi ya, keenam. Jadi saya masih menggunakan kamera yang ketiga karena apa? Saya tidak mengikuti perubahan tren kamera ya. Saya bukan kamera gear, fotografer gear. Saya bukan fotografer yang mengutamakan gear, tetapi saya fotografer yang mengutamakan meningkatkan kreativitas saya, meningkatkan skill saya ya, dengan belajar dan dengan memberi arahan kepada mereka yang membutuhkan arahan dalam street photography. Oke, jadi ini ya kamera yang saya gunakan untuk mengambil foto ini. Waktu itu saya masih baru sekali dalam memulai perjalanan di Fujifilm ya, karena prosesnya, sistemnya itu berbeda dengan Canon kamera DSLR. Jadi saya perlu waktu beradaptasi sekitar 18 bulan. Nah, itu saya ada masa-masa menyerah karena belajar sesuatu yang baru kan tidak mudah ya. Saya hampir menyerah, hampir melemparkan kamera ini ke tembok, tetapi saya pikirkan lagi mungkin saya harus bersabar ya. Jadi saya berikan waktu pada diri saya 18 bulan, kemudian saya benar-benar mengetahui cara kamera ini bekerja. Dan sejak saya keluar dari tantangan ya, untuk belajar kamera ini, saya sangat menikmati. Bahkan saya pun juga banyak menginspirasi fotografer-fotografer yang datang ke workshop saya untuk membeli kamera ini. Bukan karena saya suruh, tetapi mereka melihat cara saya bekerja dengan kamera ini dan foto yang saya hasilkan. Oke. Nah, jadi kita di sini ya sebagai fotografer, bukan street photographer saja, fotografer apapun adalah untuk menginspirasi satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita mulai. Bagaimana cara saya mengambil foto ini? Jadi saya menggunakan lensa 23 mm, jadi itu cukup lebar. Ya, kalau kita ingin dekat kepada subjek berarti kita harus dekat, kaki kita yang harus maju, tidak ada zoom lensnya. Jadi lensa 23 mm ini lensa yang yang fix ya di kamera ini, tidak bisa dilepas ya, 23 mm. Jadi ini cukup lebar untuk mengambil street photography, tetapi ya, kalau Anda baru dalam street photography, Anda perlu adaptasi dan belajar saja ya, jangan merasa kecewa atas kegagalan atau tidak dapat mengambil foto yang bagus. Jangan, perkembangan yang lebih baik adalah proses yang perlu waktu dan kesabaran. Nah, jadi saya sedang jalan-jalan saja dengan kamera saya yang baru dan kemudian tiba-tiba saya melihat ada seorang wanita ini ya, pas di belakang jendela kaca. Ini kalau tidak salah di di kafe atau di office ya, saya lupa. Kafe sepertinya di sini. Nah, kemudian saya pikir, wah ini bagus sekali. Jadi saya dekat sekali karena 23 kan lebar, jadi harus dekat untuk supaya kelihatan close up ya di sini ya. Saya mendekat mungkin kurang dari 1 meter jarak saya dengan si ibu ini ya, si ibu cantik ini. Lalu saya pasang ancer-ancer, saya pasang komposisi, setting-nya segala macam saya sediakan sebelum saya siap membidik shutter speed-nya ya. Jadi saya siapkan setting-nya, bla bla bla, kemudian saya tunggu beberapa saat. Jadi cara saya mengambil ini, saya meletakkan kamera saya di depan subjek saya, ya di depan subjek. Jadi saya angkat ya, dan saya bisa melihat apakah dia melihat saya atau tidak. Nah, di sini ya. Jadi di saat saya sudah memasang komposisi, saya tunggu beberapa detik untuk supaya ibu ini mencari perhatian dia supaya dia melihat kamera saya. Oke. Nah, kemudian di saat dia melihat saya langsung membidik
shutter speed. Nah, itulah prosesnya. Yang saya sukai dari foto ini adalah wajahnya di sini, ya tidak banyak distraksi, tidak banyak objek-objek yang mengganggu penglihatan kita untuk menikmati foto ini, ya. Jadi ini adalah, refleksi dari bangunan di depan bangunan, kafe ini, ya, di seberang jalan di bangunan kafe ini. Jadi refleksinya ini bagus, kenapa? Karena tidak banyak hal-hal yang, yang mengganggu, di saat kita melihat wajah si ibu cantik ini. Justru refleksi inilah yang menambah poin pada fotografi ini, ya. Di sini awan ini, coba bayangkan kalau awan ini ada di belakang wajah ibu ini, maka gambar ini akan lain, ya, akan lain. Terkadang background awan ini terlalu terang dari subjek yang kita ambil. Jadi mengganggu untuk kita menonjolkan subjek pada fotografi ini, pada foto ini, ya. Nah, jadi kalau Anda melihat seseorang berada di belakang jendela kaca, jangan ragu, jangan takut, ya. Berdiri di depannya, pasang komposisi, dan tunggu beberapa detik untuk mencari perhatian mereka melihat, melihat aksi kita. Nah, kalau Anda sudah mengambil foto, jangan lari, ya, jangan lari cepat, tenang saja. Pembawaan yang tenang inilah yang akan membuat Anda merasa, merasa, tidak takut ya, tidak takut. Mengerti kan ya? Pembawaan yang tenang ini juga memberi pengaruh kepada subjek, karena mereka tidak merasa, seperti diambil foto dengan cara yang tidak baik, semacam itu. Saya sulit untuk mengutarakannya ya. Jadi setelah ambil foto subjek, berdiri saja, ya, cek kamera Anda, kemudian jalan pelan-pelan. Kalau si subjek tersenyum, berikan senyum kembali dan mungkin berikan tanda jempol sebagai ucapan terima kasih, thank you, ya, atau ucapkan dengan suara Anda walaupun tidak terdengar karena mereka di dalam, dia di dalam, dengan ucapan thank you atau terima kasih. Pasti mereka akan tersenyum dan mereka tidak mengalami seperti merasa bingung ya, kenapa kok ada orang yang ambil foto saya, oke? Nah, jadi ibu ini tidak marah, kalau marah pasti foto ini sudah saya hapus, tidak akan menghasilkan foto ini. Dan saya mengikuti kata hati dan pikiran positif ya bahwa ini akan menjadi foto yang baik dan saya akan lakukan apapun untuk bisa menghasilkan foto baik ini. Nah, terjadilah foto ini. Mudah kan? Ya. Jadi cara mengeditnya saya buat videonya kalau tidak salah, tapi mungkin dalam bahasa Inggris ya. Oke. Jadi saya banyak mengedit di sini banyak garis-garis putih dari gedung di depan ini yang harus saya kamuflase ya untuk menjadi warna yang bisa sesuai dengan wajahnya. Jadi cloning ya di Photoshop kalau tidak salah. Nanti mungkin akan saya buat video bagaimana cara mengedit foto foto black and white ya, hitam putih di Lightroom ya, dan Photoshop juga tentunya. Oke, jadi inilah guys cara saya mengambil foto ini yang mungkin dapat memotivasi Anda. Perlu diingat, street photographer adalah pekerjaan dalam, ya, dalam jiwa Anda, dalam diri Anda sendiri. Kalau Anda takut untuk mengambil foto, maka Anda tidak akan menghasilkan foto yang baik, foto yang sesuai dengan, harapan Anda. Kalau Anda berani, berarti resiko, ya. Resikonya mungkin si subjek marah atau mungkin si subjek tidak apa-apa, tidak keberatan fotonya diambil. Yang jelas kita harus berani mengambil kesempatan yang datang. Ini kesempatan untuk saya. Kalau saya tidak ambil, saya tidak menciptakan atau menghasilkan foto ini. Kalau saya ambil, ya ada 2 risiko, marah atau ya, tidak keberatan. Ternyata dia tidak keberatan. Tapi saya sudah bahas di video saya sebelumnya bahwa selama ini 10 tahun lebih saya mengambil foto ya, candid orang, tidak ada yang marah, ya tidak ada yang marah. Tetapi Anda harus bersikap tenang, ya bersikap tenang. Kalau Anda, gerasa-gerusu ya, maka ya mereka akan mungkin merasa, seperti di-stalking ya, oke, seperti di-stalking. Oke guys, jadi semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya, salam damai, namaste.